Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita merasa lelah menjalani hidup iman sendirian? Seolah-olah pergumulan rohani adalah urusan pribadi yang tidak perlu dibagikan kepada siapapun. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah merancang kita untuk hidup sendiri, melainkan dalam persekutuan dengan Dia dan dengan sesama. Hari ini kita akan merenungkan Gema dengan tema persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Sebuah perenungan bersama yang mengajak kita memahami bahwa keselamatan di dalam Kristus harus direspon melalui hidup berkomunitas yang menumbuhkan iman dan kasih. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang saling membutuhkan. Saat ini kami datang untuk merenungkan sabda-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu dan hidup dalam persekutuan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Amin. Manusia adalah makhluk sosial. Salah satu cirinya adalah bahwa manusia memerlukan komunitas dan tidak bisa hidup menyendiri. Secara umum, komunitas menyediakan dukungan emosional dan sosial, membangun serta menguatkan relasi, dan menjadi wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Secara Kristiani, komunitas memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu saling menumbuhkan iman dan kerohanian yang kuat di dalam Kristus. Tujuan tertinggi hidup berkomunitas ini sejalan dengan kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10a, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, penekanan yang sama juga disampaikan oleh penulis surat Ibrani yang tadi kita baca dalam ayatnya ke-19 sampai 25. Surat Ibrani menegaskan bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita melalui darah-Nya. Dalam bagian ini terdapat 3 istilah penting yang berkaitan dengan ibadah di bait Allah, yaitu darah, tabir, dan imam besar. Ketiganya menunjuk kepada Yesus Kristus. Darah korban dalam perjanjian lama menunjuk kepada darah Kristus, yang memisahkan ruang Maha Kudus, melambangkan Kristus sebagai jalan bagi manusia untuk bersekutu dengan Allah. Imam besar yang mempersembahkan korban bagi umat juga menggambarkan Yesus Kristus sebagai imam besar sejati yang membawa persembahan yang berkenan kepada Allah.
Saudara, sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima, kita dipanggil untuk meresponnya melalui hidup dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesama. Secara vertikal, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, serta berpegang pada kebenaran firman-Nya. Secara horizontal, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya, saling memperhatikan, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dan saling menasehati, terlebih menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Inilah respon yang dikehendaki Tuhan dari keselamatan yang telah Kristus anugerahkan kepada kita. Saudara, apakah Anda sudah menerima keselamatan yang tersedia di dalam Kristus? Apakah Anda masih setia menjalin hubungan dengan Allah melalui doa, membaca Alkitab, dan disiplin rohani lainnya, termasuk ibadah dan memberi persembahan? Apakah Anda sungguh-sungguh membangun relasi yang baik dengan sesama dan terlibat dalam komunitas orang percaya yang saling menumbuhkan iman dan kerohanian? Jika belum, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak berjalan sendiri. Bergabunglah dan hiduplah dalam komunitas iman yang Tuhan sediakan di gerejanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui darah-Mu kami boleh bersekutu dengan Allah dan dengan sesama. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup setia dalam persekutuan, saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam iman. Pakailah hidup kami untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.